Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebentar. Oke, teman-teman sekalian, mahasiswa semester 5 Prodi PIAUD yang saya banggakan, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu ya. Sudah cukup lama, kurang lebih hampir 2 semester ya kita tidak ketemu itu, atau bahkan lebih. Dan alhamdulillah di semester Gasal tahun akademik 2020-2021 ini kita dipertemukan kembali di mata kuliah yang berbeda tentunya, mata kuliah manajemen penyelenggaraan Rawdatul Atfal ya, pada semester ini. Dan marilah kita syukuri pertemuan kita kembali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan tentunya yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu perkuliahan kita pada semester ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dapat membawa kelancaran perkuliahan kita dalam waktu 1 semester ke depan, dan tentunya harapan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, agar tidak terdengar suara-suara yang ada di belakang kita, saya harapkan yang lain ya, pada saat mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya harap bisa di mute terlebih dahulu ya, di mute terlebih dahulu, nanti baru kalau kita ada sesi tanya jawab baru di unmute kembali ya. Ini masih Mbak Fitria, kemudian belum di unmute ya. Mbak Fitria silakan di unmute terlebih dahulu ya. Oke teman-teman sekalian, pada pertemuan perdana ini ya, ini nanti kita tidak usah terlalu lama, mengingat nanti jam 3 nggih, panjenengan nanti juga ada jam kuliah, atau mungkin dosen di jam setelah saya mungkin menghendaki untuk tatap muka, berarti nanti kita jam 3 sudah harus selesai. Jika dosennya tidak menghendaki tatap muka, mungkin kita bisa berlanjut nanti sambil dikoordinasikan melalui WA tentunya ya. Oke teman-teman sekalian, pada pertemuan perdana ini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan kita ya selama 1 semester ke depan, dan juga bentuk-bentuk tugas atau bentuk-bentuk penilaian yang akan kita lakukan dalam mata kuliah ini seperti apa, nanti akan saya
jelaskan pada pertemuan perdana ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya seperti biasa nanti jenengan akan mempresentasikan makalah yang jenengan buat baik secara individu maupun secara kelompok. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira saya tidak perlu perkenalan lagi ya, karena jenengan sudah mengetahui saya ya, sedikit banyak sudah mengetahui saya, maka dari itu saya tidak perlu perkenalan kembali. Maka dari itu untuk menyingkat waktu saya akan langsung kepada materi kita pada pertemuan hari ini. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman sekalian. Kita di semester ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita berada di mata kuliah manajemen penyelenggaraan Rodotul Atfal. Ya, jangan sampai teman-teman tidak mengetahui apa mata kuliah kita, ya, karena itu sesuatu hal yang sangat disayangkan. Mahasiswa tidak mengetahui mata kuliahnya. Apalagi dosennya juga tidak mengetahui ya. Tapi saya yakin ini semua sudah mengetahui ya. Ini identitas saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya kira sudah cukup teman-teman sudah cukup mengetahui ya. Cuman mungkin perbedaan dari pertemuan kita yang terakhir dulu, mungkin putra saya masih satu ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah menambah satu lagi ya, putra cowok lagi, yaitu sekarang umurnya 20 bulan. Nah, maka nanti kemudian jika ada suara-suara jeritan atau teriakan-teriakan dari anak saya yang kecil, mohon dimaklumi ya. Baiklah teman-teman, untuk deskripsi mata kuliah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini itu adalah nanti panjenengan mampu menunjukkan, kemudian menjelaskan dan juga menguraikan konsep dasar manajemen pendidikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar tentang penyelenggaraan Rodotul Atfal atau RA, dan yang terakhir jenengan nanti bisa menguraikan apa itu konsep manajemen penyelenggaraan RA. Nah, inilah capaian-capaian pembelajaran dari mata kuliah ya, yang diharapkan nanti bisa jenengan kuasai setelah mengikuti perkuliahan pada semester ini. Nah, CPMK ini tentunya diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan dari prodi PIAUD. Walaupun sebenarnya ya, kalau saya diberikan kesempatan untuk menjadi LPM kembali di struktural yang baru ini, kemungkinan saya akan melakukan review kurikulum terkait dengan mata kuliah ini, karena setelah saya pelajari ya, capaian pembelajaran lulusan dan juga profil lulusan dari prodi PIAUD ini, ternyata mata kuliah manajemen penyelenggaraan RA ini bisa dikata tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, karena memang profil lulusan dari prodi PIAUD ini adalah para pendidik ya, pada lembaga PAUD yang mana tugas utamanya adalah menjadi pendidik. Di situ tidak ada tugas lain sebagai manajerial. Maka kemudian di capaian pembelajaran lulusan baik pada kognitif, kemudian afektif, dan juga lebih-lebih pada psikomotorik, itu tidak ada yang mengarah kepada kemampuan sebagai seorang manajer. Nah, maka kemudian sampai saya tadi malam bisa jadi ini bisa dihapus untuk mata kuliah manajemen penyelenggaraan RA ini.
ya, diganti dengan mata kuliah yang lain yang lebih relevan, yang mendukung profesi panjenengan sebagai calon pendidik di lembaga PAUD. Nah, ini tapi karena ini memang belum ada review kurikulum kembali, maka tidak mengapa, ini tetap diberikan untuk mata kuliah ini. Nah, kemudian deskripsi dari mata kuliah ini, teman-teman sekalian, mata kuliah ini dilaksanakan dengan sistem daring atau dalam jaringan, dan saya hampir bisa mengatakan bahwa untuk mata kuliah ini nanti kayaknya kita akan daring penuh, dalam arti semua tatap muka atau semua pertemuan nanti bisa jadi kita akan dalam jaringan semuanya. Kalau offline kemungkinan dengan kondisi situasi yang demikian, masih pandemi, dan saya pun sampai sekarang belum bisa ke Nganjuk, ya, karena memang resikonya juga tinggi dalam perjalanan, maka bisa dimungkinkan untuk perkuliahan pada semester ini saya tidak menempuh jalur yang offline. Jadi semuanya nanti insya Allah seluruh pertemuan nanti akan kita dengan sistem daring. Maka nanti perlu dimaklumi oleh teman-teman semuanya, ya. Ini saya sudah setting semuanya, setiap pertemuan itu untuk daring. Nah, untuk materi perkuliahannya tentunya ya sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu manajemen penyelenggaraan RA, dimulai dari konsep dasar manajemen pendidikan dan juga penyelenggaraan RA, dan tentunya terkait dengan manajemen penyelenggaraan RA. Nah, untuk memberikan pengalaman kepada panjenengan untuk dalam mata kuliah ini saya kemas dalam bentuk collaborative learning. Ya, collaborative learning. Jadi pembelajaran secara berkolaborasi. Maksud kolaborasi ini satu, itu bisa menuntut kerjasama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, dan bisa juga kolaboratif di sini dimaksudkan adalah penggunaan model-model pembelajaran yang lebih bervariasi. Bisa jadi dengan menggunakan tatap maya seperti saat sekarang ini kita menggunakan Jitsi Meet, bisa jadi kita menggunakan platform yang lainnya misalkan Google Classroom, atau bisa menggunakan WhatsApp Group, atau bisa menggunakan kuis misalkan Kahoot atau Mentimeter dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan collaborative learning, ya. Mungkin pada kesempatan kali ini pun jenengan masih awam menggunakan Jitsi semacam seperti ini, maka kemudian bingung mau masuknya kemana dan seterusnya. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum, dan seterusnya. Nah, untuk sistem daring ini saya harapkan yang paling berpengaruh secara signifikan itu adalah sinyal. Maka dari itu saya harapkan ketika jenengan mengakses platform-platform untuk daring ini, saya harapkan jenengan bisa mencari sinyal, ya, yang bagus, yang kuat, yang stabil, agar bisa melaksanakan pembelajaran daring secara optimal. Nah, kemudian selain kita perkuliahan dengan daring ini, nanti di akhir pertemuan jenengan nanti juga akan saya minta untuk melakukan observasi sederhana terkait dengan manajemen penyelenggaraan pada lembaga RA yang nanti akan jenengan pilih RA-nya RA mana. Nah, inilah deskripsi mata kuliah kita, teman-teman sekalian. Kemudian urgensi dari mata kuliah ini itu mengantarkan panjenengan semuanya memiliki pengetahuan, pemahaman, serta penerapan secara mendasar mengenai apa itu manajemen pendidikan yang dikaitkan dengan ruang lingkup penyelenggaraan RA. Yang tentunya mata kuliah ini mampu nanti untuk mendukung jenengan sebagai seorang guru dan juga manajer pada lembaga RA, BA, TA maupun TK. Nah, ini penting sekali, ya, penting sekali
terkait dengan membantu profesi jenengan sebagai seorang guru dan ketika nanti diberikan tugas sebagai seorang manajer, walaupun sebenarnya ada prodi sendiri yang membidangi terkait dengan manajer ya, bisa untuk menjadi manajer, misalkan prodi manajemen pendidikan Islam. Nah, ini khusus untuk mencetak lulusan-lulusan yang memang expert atau ahli di bidang manajemen. Nah, tentunya ini tidak salah ya, tidak salah manajemen penyelenggaraan RA ini diberikan kepada panjenengan untuk membantu ketika jenengan nanti mendapat tugas tambahan sebagai seorang manajer. Dan tentunya menjadi penting karena apa? Ya, kalau kita amati secara seksama, problematika PAUD sampai dengan saat ini tidak terlepas dari problem terkait dengan pengelolaan kelembagaan. Di samping mungkin problem-problem yang lain, misalkan terkait dengan kebijakan dari pemerintah, ya, yang mungkin tidak memihak pada lembaga PAUD atau yang semacam seperti apa yang tidak menguntungkan dan seterusnya. Tapi lebih kepada problem pengelolaan pendidikan, yang mana sekarang fenomena terus bertambahnya jumlah lembaga pendidikan ya di semua satuan pendidikan, mulai dari RA sampai dengan perguruan tinggi. Itu kan sampai dengan saat ini kan banyak sekali ya bertambahnya jumlah lembaga pendidikan. Akan tetapi tidak diimbangi dengan proses atau pengelolaan kelembagaan yang baik. Ya, maka kemudian ya pengelolaannya asal-asalan saja. Penting berdiri, ada, sudah cukup. Ya, karena mereka berasumsi bahwa ketika mereka memiliki satu lembaga pendidikan itu bisa membantu mereka untuk hidup. Ini yang mungkin menjadi kesalahan terbesar bagi para pendiri lembaga pendidikan. Sebenarnya kan ruhnya bukan di situ itu ya. Maka kemudian orientasi yang semacam seperti itulah yang perlu dihapus, dihilangkan agar kembali ke jalan yang benar, bahwa mendirikan lembaga pendidikan itu bukan untuk mencari penghidupan, akan tapi bagaimana berkontribusi kepada masyarakat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Itu yang harus orientasi yang harus ditekankan pada para pendiri lembaga pendidikan itu. Jika tidak, tentunya proses pengelolaan pun juga akan asal-asalan. Penting berdiri, sah secara legalitas formalnya, mendapat bantuan, ya sudah selesai. Ya, maka kemudian banyak lembaga pendidikan yang la yamutu wa la yahya, yang tidak mati dan juga tidak hidup. Ya, ini yang mungkin sangat disayangkan. Ya, maka kemudian dengan jenengan mempunyai pengetahuan, ya, pemahaman terkait dengan manajemen penyelenggaraan RA ini menjadi bekal bagi panjenengan jika nantinya jenengan mendirikan lembaga pendidikan, itu sudah punya bekal bagaimana mengelola lembaga pendidikan dengan baik agar tidak asal-asalan. Nah, inilah sedikit problematika pendidikan kita sampai dengan saat ini, termasuk pendidikan anak usia dini. Baiklah teman-teman sekalian, untuk materi kita selama 1 semester ke depan itu ada 13 materi. Ya, ada 13 materi. Dari yang pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Ini minggu depan ya, tentunya minggu depan. Kemudian konsep dasar penyelenggaraan RA, ada syarat dan tata cara pendirian RA, manajemen kurikulum RA, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan atau manajemen SDM, kemudian manajemen kesiswaan atau peserta didik, manajemen keuangan atau pembiayaan, kemudian manajemen sarpra, kemudian manajemen pemasaran, manajemen humas, kemudian manajemen layanan khusus RA, dan kemudian ada model evaluasi, pelaporan, dan pembinaan lembaga RA. Dan yang terakhir, nanti akan melakukan observasi sederhana terhadap manajemen penyelenggaraan RA di lembaga yang ditunjuk. Ya, nanti bagaimana teknisnya akan saya terangkan kalau sudah mendekati untuk tema yang terakhir ini. Nah, yang kita bahas
ada 12 tema, maka nanti ada 12 makalah. Ada yang dikerjakan secara individu seperti yang sudah kita lakukan di perkuliahan kita yang sebelumnya, ada 9 mahasiswa, maka 9 tema awal, nanti tema nomor 1 sampai 9 nanti dikerjakan secara individu ya. Nanti pembagiannya monggo saya berikan kepada panjenengan untuk membagi siapa yang terlebih dahulu akan presentasi. Kemudian dan juga ada tugas membuat makalah secara kelompok, yaitu tema nomor 10 sampai dengan 12. Nah, ini materi kita ya. Nanti silakan secara individu ditentukan dan juga secara kelompok ditentukan siapa saja kelompoknya. Kemudian terkait dengan sumber bacaan, teman-teman. Yang pertama adalah artikel jurnal yang relevan dengan tema kajian. Nah, ini yang paling utama dan pertama. Yang pertama dan utama yaitu saya merekomendasikan panjenengan untuk mengambil artikel-artikel jurnal yang relevan dengan tema kajian. Ya, untuk menyusun makalah dan juga untuk sebagai sumber bacaan selain makalah tentunya. Nah, untuk makalah saya rekomendasikan jenengan mengambil artikel jurnal itu untuk bahan referensi itu minimal 60%. Jadi kalau sumber referensinya 10, maka sumber bacaan dari artikel jurnal itu 6. Ya. Sekarang sudah cukup mudah ya mengakses artikel-artikel jurnal itu dengan Open Journal System. Itu sangat mudah sekali untuk mengakses artikel-artikel jurnal. Nanti silakan jenengan masuk di Google Scholar atau di DOAJ atau di Science Direct atau di Scopus, jenengan bisa langsung ketik artikel apa yang jenengan inginkan. Misalkan terkait dengan konsep dasar manajemen pendidikan Islam misalkan. Di situ nanti akan muncul banyak artikel jurnal. Jenengan Bapak ini bisa mendownload ya banyak artikel di situ. Nah, ini yang sumber bacaan yang saya rekomendasikan. Di samping sumber bacaan dari buku-buku. Ya, kenapa kok buku menjadi sumber bacaan yang sekunder? Ya, itu karena ada perbedaan yang cukup signifikan dari artikel dengan antara artikel dengan buku. Kalau artikel itu secara validitas ya, secara kualitas itu lebih diakui daripada buku karena memang proses sampai artikel itu terbit di jurnal itu melalui proses yang tidak mudah ya. Setelah disubmit kemudian di review, kemudian ada perbaikan, disubmit lagi, kemudian review lagi sampai dengan dikatakan layak untuk terbit di jurnal itu. Tapi kalau buku tidak ya. Kemungkinan itu sangat kecil sekali. Jadi kalau buku sudah ditulis oleh penulisnya, kemudian masuk ini percetakan, kemudian diedit, di layout, sudah itu bisa dicetak. Nah, ini maka kemudian secara validitasnya pun juga masih lebih rendah daripada artikel jurnal. Maka kemudian artikel jurnal menjadi sumber referensi yang utama dibandingkan dengan buku. Kecuali bukunya buku induk lah ya, semacam misalkan Sahih Bukhari, ya, kemudian kitab-kitab klasik. Nah, itu yang tidak bisa tergantikan tentunya ya. Nah, kalau misalkan buku-buku yang terjemah dan seterusnya itu masih kurang kualitasnya mungkin masih kurang dengan yang artikel jurnal. Nah, untuk buku ini sebagai beberapa saja ya. Untuk buku-buku ini nanti jenengan bisa menggunakan yang saya tulis atau mungkin bisa mencari sumber-sumber yang lainnya. Ya, ada beberapa buku yang saya tuliskan dan ini pun juga sudah saya tuliskan di RPS. Ya, ini beberapa buku yang bisa jenengan akses. Oke, kemudian halo, di unmute dulu ya, di unmute.
kemudian sistem evaluasi kita yang pertama yaitu kehadiran dan partisipasi kuliah. Ya. Nah, kehadiran dalam perkuliahan kita tatap maya ini sekurang-kurangnya 80% dari jumlah keseluruhan tatap muka. Jadi minimal 12 kali tatap maya itu jenengan harus hadir. Ya, dari jumlah 14 kali pertemuan kita. UTS dan UAS itu tidak termasuk karena menjadi pertemuan wajib bagi jenengan untuk mengikuti UTS dan juga UAS. Maka pertemuan kita ada 14, 80%-nya adalah 12 kali. Jadi jenengan kesempatan untuk tidak hadirnya hanya 2 kali, baik melalui virtual, tatap maya virtual semacam seperti ini maupun hadir di Google Classroom misalkan. Ya. Dan partisipasi kuliah dengan bobot nilai 28%. Nah, jadi jenengan 14 kali harus aktif dalam perkuliahan, mengajukan pertanyaan, kemudian berpendapat, dan seterusnya. Nah, ini kalau jenengan aktif itu sudah dapat 28%. Kemudian mengikuti kuliah dengan antusias dan mengerjakan tugas-tugas, baik tugas mandiri, kuis, dan lain-lain selama perkuliahan dengan bobot masing-masing tugas 3%. Jadi kalau tugasnya ada 10, kali 3 berarti 30 nilainya. Kalau jenengan mengerjakan semuanya dapat 30, kalau jenengan tidak mengerjakan semuanya, jenengan akan kehilangan nilai 30. Kemudian ada tugas kelompok dan juga individu, ya. Bentuk tugas individu dan kelompok yaitu menyusun makalah beserta video presentasi. Ya, jadi nanti jenengan dalam melakukan presentasi itu membuat video terlebih dahulu. Ya, video terlebih dahulu jenengan rekam presentasi jenengan, kemudian setelah direkam presentasinya itu nanti jenengan upload di YouTube, ya, di channel YouTube-nya masing-masing. Kalau misalkan tidak mau buat channel YouTube saya bisa, ya, nanti jenengan kirim videonya, saya unggahkan di channel YouTube saya. Nah, yang di-share maksud saya, yang di-share di grup atau di forum diskusi di Google Classroom misalkan, itu adalah linknya. Nah, link YouTube-nya yang di-share nanti akan saya tunjukkan misalkan bagaimana, ya. Nah, kemudian makalah pun nanti disusun, diketik rapi, ya, dengan format seperti biasa. Dan karena jenengan pernah mengikuti kuliah saya kira pernah saya berikan catatan-catatan itu bisa menjadi perhatian dari jenengan. Nah, untuk makalah kita nanti tentunya ada format baru, ya, ada format baru terkait dengan makalah kita nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian diupload, ya, makalah itu diupload di forum diskusi Google Classroom. Karena ini saya sudah siapkan Google Classroom-nya, nanti jenengan bisa lihat, bisa masuk berdiskusi di sana. Nah, video presentasi dan juga makalah diupload paling lambat H-1 sebelum jadwal presentasi minggu depan. Nah, jadi H-1 itu sudah harus diupload di Google Classroom. Kemudian ada tugas individu dalam bentuk membuat review artikel jurnal, kemudian ada resume juga, serta mengerjakan kuis yang telah ditentukan. Bobot maksimumnya tadi saya sampaikan 3% per masing-masing tugas. Kemudian yang terakhir ada UTS dan UAS. Bobotnya masing-masing UTS itu adalah 10, kemudian UAS adalah 20%. Nah, untuk UTS itu bisa jadi nanti ujian online. Untuk yang UAS itu adalah dalam bentuk produk, yaitu laporan sederhana hasil observasi yang sudah saya sebutkan tadi terkait dengan manajemen penyelenggaraan pada lembaga RA. Ini pengganti UAS dan bobot maksimumnya adalah 20%. Ini sistem evaluasi kita, ya. Ini alur perkuliahan kita. 1 kali hari ini, yaitu pengantar dan juga kontrak perkuliahan, 12 kali presentasi makalah dan tugas mandiri, dan sekali observasi sederhana, dan 2 kali yaitu UTS dan UAS. Jadi lengkap 16 kali pertemuan kita pada semester
ini nanti. Nah, saya kira itu ya penjelasan terkait dengan kontrak perkuliahan kita. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin akan ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan kontrak perkuliahan kita, apakah deal, setuju, atau mungkin ada yang kurang pas, mungkin tugasnya perlu ditambah begitu atau bagaimana, silahkan. Kalau tidak ada, ya saya lanjutkan, terkait dengan format pembuatan makalah. Ya, tenang saja ya, untuk RPS ya, rencana pembelajaran semester ini sudah saya upload di Google Classroom beserta dengan materi ini tadi ya, slide PowerPoint ini tadi, dan juga contoh format makalah yang akan kita buat pada mata kuliah ini. Contohnya juga ada, tapi saya kira perlu saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan format makalah kita. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan di unmute terlebih dahulu, kemudian bertanya. Ya. Monggo. Ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Saya, Pak. Monggo, sinten Mbak Sela ya. Silakan Mbak Sela. Yang apa? Kan kalau kita dapat tugas itu kan videonya kan diunggah di YouTube. Ya. Nah, itu berarti kita tidak melakukan sesi tanya jawab, Pak, seperti presentasi di kelas atau presentasi lewat video, atau teman-teman yang lain cukup lihat di YouTube-nya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sheila ya. Nanti teman-teman bisa melihat video presentasi itu di YouTube. Kemudian untuk diskusinya nanti kita berdiskusi di Google Classroom. Jadi nanti silakan mengajukan pertanyaan secara tertulis di Google Classroom, dan kemudian nanti teman-teman yang presentasi nanti akan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman semuanya. Karena mengapa demikian, saya tidak menggunakan tatap maya secara virtual semacam seperti ini. Nanti kasihan jenengan, nanti kuotanya akan habis, cepat habis, ya kan? Nanti kan kalau menggunakan Jitsi ini yang paling hemat ya, Jitsi itu yang paling hemat daripada Zoom. Zoom itu luar biasa, makan kuotanya sangat cepat sekali, apalagi dengan menampilkan video semacam seperti ini ya, jangan akan cepat habis. 1 giga mungkin berapa menit itu akan habis. Kalau Jitsi ini sudah cukup lumayan irit dibanding dengan platform yang lainnya. Tapi tidak saya berlakukan setiap kali pertemuan kita tatap maya semacam seperti ini, tidak. Ya kan, tapi kita bisa berdiskusi di platform Google Classroom. Ya, Google Classroom. Jadi dengan nanti share makalah di Google Classroom beserta link video presentasinya, nanti teman-teman akan menyimak videonya itu, presentasinya, dengan membaca juga makalahnya, baru kemudian kita akan berdiskusi di Google Classroom. Saya pun juga akan nimbrung nanti di situ, memberikan klarifikasi atau memberikan tambahan terkait dengan tanggapan-tanggapan teman-teman yang sekiranya belum komprehensif. Begitu Mbak Sheila ya. Oke, mungkin yang lain silahkan. Yang lain mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan terkait dengan format makalah. Ya, saya akan memberikan pengalaman yang sedikit berbeda dengan pengalaman yang mungkin pertemuan atau perkuliahan kita sebelumnya. Untuk makalah ini nanti kita akan buat semacam seperti jenengan membuat artikel jurnal. Ya, jenengan akan membuat seperti artikel jurnal. Dan harapan saya nanti ketika nanti formatnya sudah seperti artikel jurnal, mungkin nanti pihak kampus akan memberikan fasilitas terkait dengan jurnal khusus untuk mahasiswa. Nah, maka dari itu nanti misalkan ada jurnal khusus untuk mahasiswa, jenengan bisa submit artikel yang jenengan buat di mata kuliah ini misalkan. Ya, terkait dengan manajemen kurikulum,
Misalkan jenengan kok berbasis file research misalkan, atau penelitian lapangan misalkan. Nah, nanti bisa jenengan submit di jurnal yang khusus untuk mahasiswa. Baiklah, akan saya share screen juga terkait dengan contoh makalah yang nanti akan jenengan buat. Sebentar. Ya, ini contoh artikel saya, ya, atau makalah saya, ya, karena ini tugas makalah di perkuliahan S3 saya, ya, dari halaman cover, ya, halaman cover. Untuk kertasnya jenengan harus sudah tahu marginnya berapa, top berapa, left berapa, bottom berapa, right berapa. Harus sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Maka kemudian dari atas sendiri judulnya apa dituliskan. Ya, misalkan manajemen kurikulum RA, studi pada implementasi manajemen kurikulum di RA Miftahul Huda misalkan. Ya, kemudian deskripsi tugas, dosennya siapa, logonya STAIM tentunya disusun oleh siapa, kemudian institusi, terakhir tahun berapa. Kemudian langsung di halaman kedua itu jenengan nanti dari yang paling atas itu adalah judul, di copy paste dari judul yang di cover, kemudian oleh siapa, ya, kemudian berikutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini nanti nulisnya terakhir saja. Kalau sudah jenengan selesai sampai pada kesimpulan, maka nanti baru kemudian jenengan membuat abstrak. Abstrak itu gambaran singkat terkait dengan isi atau keseluruhan isi dari makalah jenengan. Nah, kemudian abstraknya nanti ditulis di sini, ya, spasinya 1, ya, spasinya 1, dan ini tidak lebih dari 200 kata. Ya, jadi jenengan membuat abstrak nanti idealnya itu antara 100, 150 sampai 200 kata. Nah, apa isinya artikel itu, abstrak itu? Dari yang pertama adalah latar belakang utama penulisan makalah. Jadi, jenengan di pendahuluan itu sudah memaparkan bagaimana latar belakang jenengan penulisan itu. Nah, itu diambil yang paling utama, apa latar belakang utama penulisannya, ditulis di sini. Kemudian yang kedua, itu langsung saja, sebenarnya ada metode penelitiannya. Misalkan dari hasil observasi atau dari eksperimen atau dari apa begitu, itu tidak perlu, saya kira langsung saja setelah latar belakang utama, yaitu adalah hasil pembahasannya apa. Jadi misalkan di sini integrasi keilmuan UIN Maliki Malang menjadi best practice bagi PTKI itu membentuk distingsi melalui integrasi keilmuan pada satu bla 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 bla. Nah, hasil pembahasan itu dituliskan di sini secara singkat. Apa saja sesuai dengan sub pokok bahasannya apa saja. Nah, dituliskan di sini secara ringkas. Jadi setelah latar belakang utama penulisan yaitu hasil pembahasan. Kemudian dibuat kata kunci. Kata kuncinya itu apa? Kata kunci itu adalah kata yang sering muncul di pembahasan. Kalau di judul saya adalah integrasi keilmuan agama dan umum di UIN Maliki Malang, maka kemudian kata kuncinya adalah integrasi keilmuan UIN Maliki Malang dan juga best practice bagi PTKI. Ini kata kuncinya. Nah, setelah selesai ya, dari abstrak, kemudian langsung pendahuluan. Bukan latar belakang masalah, ya sama saja sebenarnya dengan pendahuluan. Ya, pendahuluan itu ya latar belakang masalah kalau jenengan terbiasa membuat makalah yang seperti itu. Nah, di sini pendahuluan. Nah, pendahuluannya bagaimana? Nah, seperti yang pernah saya contohkan dulu, ya. Dalam pendahuluan itu komponennya di makalah itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah idealita, ya, atau teori-teori yang relevan dengan tema yang dibahas. Kemudian adalah realita, ya,
realita yang terjadi di lapangan, tentunya sesuai dengan tema. Kemudian yang terakhir adalah signifikansi penulisan artikel itu untuk apa. Nah, di sini ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikelnya akan membahas bla 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 bla. Ini signifikansinya. Jadi kalau jenengan menulis latar belakang itu ada atau pendahuluan itu ada 3 komponen, itu sudah cukup bagus sekali. Nanti kalau deskripsi sudah beda lagi, ada tambahan lagi terkait dengan komponen pada pendahuluan. Kemudian langsung pembahasan. Ya, pembahasan. Ini tidak usah dikasih nomor, tidak apa-apa. Yang saya contohkan itu ada nomornya, yang saya upload itu juga tidak apa-apa. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya, pembahasan, kemudian konsep integrasi keilmuan, sub pokok pembahasannya apa. Jenengan sudah tidak usah bingung-bingung mikir sub pembahasannya apa. Jenengan lihat di RPS yang sudah saya upload, itu masing-masing tema sudah ada sub pokok bahasannya. Misalkan manajemen kurikulum, itu bagaimana struktur muatan kurikulum RA. Kemudian bagaimana pengertian manajemen kurikulum, apa tujuannya, bagaimana prosesnya. Paling tidak harus sesuai dengan RPS. Jenengan boleh mengembangkan lebih lanjut, boleh, menambahi boleh, tapi mengurangi jangan ya. Menambah boleh, menambah sub pokok bahasan maksudnya. Pak, saya 4 itu masih kurang, Pak, saya tambahi 1 atau tambahi 2. Silahkan, itu lebih bagus lagi. Ya, dibahas ya. Jadi tidak perlu kata pengantar, kata daftar isi dan seterusnya itu ya. Jadi langsung saja ya, ini pendahuluan, kemudian langsung pembahasan, sub pokok bahasan pertama dipaparkan bla bla bla, selesai. Kemudian sub pokok bahasan kedua bla 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 apa? Bahas, selesai, sampai nanti kemudian sampai yang terakhir yaitu penutup. Nah, ini ya, penutup. Nah, ya, penutup itu kesimpulan ya, langsung kesimpulan, bukan penutup ya, maaf. Langsung kesimpulan. Jawaban dari permasalahan yang dibahas atau pokok bahasannya tadi. Ditulis di kesimpulannya, tidak usah panjang-panjang ya. Ya, tidak usah panjang-panjang. Kemudian kesimpulan sudah, langsung daftar pustaka. Daftar pustakanya apa saja. Nah, ini jenengan dalam menulis daftar pustaka harus sesuai dengan kaidah yang sesuai ya. Bagaimana menulis daftar pustaka yang baik, bagaimana menulis footnote yang baik. Nah, untuk memudahkan penulisan daftar pustaka ataupun footnote, saya merekomendasikan jenengan menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Ya, Mendeley atau Zotero. Bagaimana aplikasi itu ya? Kalau jenengan ingin belajar bersama ya monggo, kalau misalkan belum bisa, saya hanya menyarankan saja ya. Kalau bisa ya silahkan gunakan, kalau tidak bisa ya jenengan manual juga boleh. Kalau menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley itu sangat mudah sekali. Kalau jenengan sudah menulis footnote di sini, tinggal klik dari Zotero atau Mendeley, nanti sudah otomatis muncul semacam seperti ini. Dan kalau muncul di sini, nanti juga otomatis akan muncul di daftar pustaka. Jenengan sudah tidak mengatur lagi harus urut abjad, harus sedek bengeknya. Jenengan tidak perlu mengatur itu. Ya, jenengan kalau sudah pakai yang namanya Zotero itu sudah mudah sekali untuk membantu jenengan dalam hal mengatur atau mengelola referensi ini. Tapi kalau misalkan tidak bisa pakai manual juga tidak apa-apa. Dengan catatan jenengan harus memperhatikan bagaimana penulisan footnote yang baik dan benar, dan juga menggunakan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Lebih mudahnya, lebih simpelnya, jenengan lihat saja contoh makalah yang sudah saya upload di Google Classroom. Nah, ini model makalah yang akan nanti kita bahas ya, akan jenengan buat untuk makalah di mata kuliah kita. Di samping nanti akan saya berikan catatan, pasti itu akan saya berikan catatan terkait dengan kekurangan yang ada pada makalah jenengan sebagai bahan nanti untuk revisi. Oke ya, saya kira itu contoh atau format makalah yang akan jenengan buat nantinya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi terkait dengan format makalah kita? Silakan, mungkin Mbak Bais atau Mbak Fitria, atau monggo.
Pak, saya mau tanya. Oke, monggo silahkan. Ada ketentuan berapa lembarnya untuk makalahnya, Pak? Oh, tidak ada ya. Tidak ada ketentuan berapa lembarnya, secukupnya saja, Ada ketentuan? Tidak ada. Tidak ada ya. Silakan ya, secukupnya saja. Alhamdulillah. Ya, secukupnya saja. Cukupnya 20 lembar, 20 lembar, cukupnya 30 lembar, 30 lembar. Tapi ya jangan 5 lembar lah ya. Makalah apa itu 5 lembar itu ya. Cover dengan apa ini? Itu sudah 2 halaman sendiri ya. Ya paling tidak lah ya 10 lembar itu sudah bagus lah, 10 lembar. 10 sampai 15 lah idealnya begitu. Ya, 10 sampai 15 lembar itu sudah bagus. Oke ya. Mungkin ada lagi? Silakan. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada lagi ya saya kira saya cukupkan sekian ya. Saya cukupkan sekian untuk apa ini? Google Classroom sudah saya buatkan, nanti linknya akan saya share. Jangan bisa download RPS, kemudian apa ini slide PowerPoint yang saya share tadi, kemudian contoh apa makalah juga ada di situ. Jangan pelajari lebih lanjut ya, sesuaikan dengan contoh yang sudah saya berikan. Ya, tidak usah pakai kata pengantar, daftar isi dan seterusnya, rumusan masalah, tujuan, itu sudah tidak usah itu ya, itu sudah basi itu ya. Itu nambahi apa ini, nambahi tenaga ngetik, nambahi pikiran dan seterusnya itu ya, itu tidak perlu ya. Jadi langsung saja setelah cover langsung judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan sampai terakhir daftar pustaka selesai. Nanti semacam seperti itu saja ya. Dan apa ini penulisannya tolong diperhatikan betul bagaimana kaidah penulisan makalah yang baik. Ini sudah semester 5 ya, sudah semester 5 itu sudah mendekati apa ini ujung ya, ujung jenengan nanti akan membuat tugas akhir. Kalau jenengan di semester 5 saja membuat makalah masih banyak yang salah ya, belum baik ya, nanti jenengan akan kesulitan di tugas akhir. Ya, maka dari itu mulai mumpung masih ya, bukan mumpung juga sih, sudah semester 5 sudah lebih dari separuh, itu sudah seharusnya sudah bagus membuat makalah itu ya. Kalau mungkin di semester 3 dulu atau mungkin semester 1 masih wajar ya jika membuat makalahnya belum bagus, tapi kalau sudah semester 5 saya harapkan sudah bagus, nanti sudah tidak ada catatan, saya harapkan begitu ya, sudah tidak ada catatan, makalahnya bagus dan mungkin layak nanti ketika ada jurnal khusus mahasiswa layak untuk diterbitkan ya. Saya kira begitu. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri. Setelah ini nanti ada jam kuliah lagi ya, atau mungkin sudah mulai, atau mungkin dengan platform yang lain ya, saya tidak tahu. Yang jelas ikuti apa ini jadwal yang sudah ada. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan lagi, mungkin dari Mbak Sela atau dari Bu Khayyum, monggo. Tidak ada? Tidak ada nggih? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Uum misalkan, monggo. Sampun Pak, nanti seumpama ada pertanyaan mendadak nanti bisa ditanyakan di WA deh Pak nggih? Oh, silahkan ya, silahkan saja. Jadi WA group ya dibuat untuk lebih memudahkan koordinasi kita ya. Jadi memudahkan koordinasi ya. Jadi saya apa ini sangat meminimalisir penggunaan WA group untuk kuliah ya, karena di apa ini di IAIN pun saya ngajar sekarang di IAIN itu sangat saya minimalisir penggunaan WA group untuk kuliah. WA group ya hanya saya batasi hanya untuk memudahkan koordinasi. Misalkan sudah waktunya jam kuliah, silakan login di e-learning, kemudian masuk di pertemuan sekian, kemudian menutup perkuliahan, begitu dok ya. Saya fokuskan semua di e-learning. Sama halnya mungkin di perkuliahan ini nanti saya fokuskan di Google Classroom semuanya. Jadi perkuliahan kita bisa terrekod dengan baik ya di Google
Classroom ya, baik siapa saja misalkan yang aktif berdiskusi, siapa yang tidak hadir dan seterusnya, itu bisa kita lihat di Google Classroom ya, karena STIM belum mempunyai platform sendiri terkait dengan pembelajaran daring ini. Semoga saja segera ada platform sendiri misalkan e-learning agar kita bisa fokus pembelajaran daring kita di platform itu, karena kita belum punya, maka kita pakai platform yang milik orang lain ya, semacam Google Classroom dan Jitsi semacam seperti ini. Oke ya, saya kira itu. Nanti teman-teman yang mungkin belum hadir nanti bisa lihat video ini di channel YouTube saya yang setelah saya upload nanti akan saya bagikan link ya video ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Oh ya, saya kelupaan untuk tugas pertama kita ya, tugas pertama kita untuk pengantar hari ini dan memberikan pengalaman jenengan untuk mengakses jurnal. Nanti jenengan saya berikan tugas review artikel jurnal tentang problematika pendidikan anak usia dini saat ini. Cari artikel di jurnal terkait dengan tema problematika PAUD, kemudian jenengan review apa isi dari jurnal itu. Nah, nanti hasil review nanti diupload di Google Classroom di pertemuan pertama. Ya, sambil nanti koordinasi kita juga di lewat WhatsApp grup bagaimana tugas review jurnal ini nanti saya jelaskan di WA group. Oke, saya kira itu ya pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.